Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. King Chen. Mata Kaisar Langit Surga Abadi melebar hingga tampak seolah-olah akan terkoyak. Dia tampak seperti akan pingsan kapan saja. Mata Yunce bersinar dengan kekuatan iblis. Rambut hitamnya melayang di belakangnya, dan auranya berputar seperti nyala api hitam yang dahsyat. Kebencian di matanya terasa seperti sepasang pedang iblis yang telah tenggelam dalam genangan darah neraka. Dia tampak tidak sabar untuk merobek Kaisar Langit Surga Abadi menjadi partikel terkecil dan paling rendah menggunakan metode paling menyakitkan dan paling kejam yang bisa dia pikirkan. Energi hitam muncul dari tangan Yunce yang menjepit leher Zhou Qingchen. Faktanya, separuh leher Zhou Qingchen telah berubah menjadi daging hangus. Terangkat ke udara, mata sang pangeran berputar-putar, dan tubuhnya gemetar kesakitan. Namun, cengkeraman besi di lehernya mencegahnya mengeluarkan suara sama sekali. Yunce, kamu, Zhou Suzi maju selangkah, tapi dia dengan cepat menghentikan langkahnya. Mulutnya ternganga, dan suaranya terdengar sangat serak. Qi Wuyao berjalan di samping Yunce dan menggabungkan energinya ke dalam aura Yunce. Medan kekuatan gelap yang tak terlihat menekan dada Zhou Suzi dan mencegahnya mendekat ke Yunce. Keterkejutan dan kebingungan yang bergejolak di hati Zhou Suzi bagaikan tsunami raksasa yang mengancam akan membanjiri langit itu sendiri. Namun, tindakan Qi Wuyao tidak salah lagi. Dia segera memahami apa yang terjadi. Kamu, Zhou Suzi tergagap. Dia tidak bisa membayangkan betapa jeleknya ekspresinya saat ini. Suara patah tulang tiba-tiba menembus gendang telinga semua orang seperti anak panah. Yunce telah mengencangkan cengkeramannya di leher Zhou Qingchen, mematahkannya dan menyebabkan leher Zhou Qingchen menjadi kaku. Pekikan menjijikkan yang keluar dari tenggorokannya seperti udara yang keluar dari pipa yang hancur. Berhenti. Zhou Suzi merasa matanya seperti ditusuk oleh sepasang jarum beracun. Apapun yang dia coba katakan, semuanya berubah menjadi teriakan ketakutan. Dia mengulurkan tangannya seolah-olah gerakan itu akan menyelamatkannya, tapi kakinya tahu lebih baik untuk tidak mengambil satu langkah pun ke depan. Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Orang biasanya mengatakan bahwa raja berhati dingin, tetapi bagi Zhou Qingchen lebih penting bagi Zhou Suzi daripada nyawanya sendiri. Qianye Yinger tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa Zhou Qingchen mungkin adalah kelemahan terbesar dan satu-satunya Zhou Suzi. Dia telah melanggar prinsip dan keyakinannya sendiri untuk menjauhkan Zhou Qingchen dari dunia. Dia telah melangkah ke wilayah ilahi utara untuk membuat kesepakatan dengan Ratu Iblis. Dia telah menawarinya harta berharga yang kedua setelah mutiara surga abadi di alam dewa surga abadi. Zhou Suzi tampak seperti akan hancur jika terjadi sesuatu pada putranya. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah kaisar dewa jika mereka melihatnya sekarang. Kebanyakan orang akan tergerak oleh cintanya yang mendalam kepada putranya. Sial baginya, yang dirasakan Yunce dan Qi Wuyao hanyalah ironi yang mendalam. Cintamu pada putramu sungguh menyentuh, Kaisar Dewa Surga Abadi. Bahkan ratu ini hampir meneteskan air mata. Qi Wuyao berkata sambil tersenyum sebelum melirik ke sampingnya, butuh banyak berbelit-belit, tapi semuanya akhirnya terjadi sesuai keinginannya. Secara teknis, rencana Qi Wuyao berhasil saat Zhou Suzi membawa Zhou Qingchen kepadanya. Setelah itu, semua yang dia lakukan, penghargaan, hukuman, serangan verbal, dan sebagainya adalah persiapan untuk momen ini. Momen di mana Yunce menculik Zhou Qingchen tepat di depan mata Zhou Suzi. Mendapatkan sumsum ilahi liar memang luar biasa,
tapi itu adalah bonus yang layak. Zhou Suzi tidak mungkin membayangkan bahwa Qi Wuyao mengincar putranya, anak yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengannya, dan bukan sumsum ilahi yang liar. Zhou Suzi mengertakkan giginya sampai terasa seperti akan patah karena banyaknya kekuatan yang diberikan padanya. Dia menancapkan kukunya ke telapak tangannya dan memaksa dirinya untuk tenang dengan sekuat tenaga. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa membayangkan bagaimana atau mengapa Ratu Iblis bergabung dengan Yunce. Ratu Iblis adalah wanita licik dan kejam yang membenci 3 wilayah dewa di atas segalanya. Yunce adalah orang iblis yang lahir di wilayah ilahi timur dan memiliki banyak misteri dan rahasia. Akhirnya, dia diberitahu bahwa Yunce telah menyinggung alam pencuri jiwa dan alam Yama. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Yunce adalah mangsa terbaik bagi Qi Wuyao. Hal-hal seharusnya tidak menjadi seperti ini. Yang lebih membingungkan lagi adalah bagaimana Yunce segera mendapatkan kembali dirinya dan merebut Zhou Qingchen darinya. Kekuatan dan jiwanya seharusnya berada di bawah kendali penuh Ratu Iblis. Nyawa Zhou Qingchen dipertaruhkan di sini, jadi dia memperlakukan semuanya dengan sangat hati-hati. Dia akan segera melihat suatu tindakan jika itu yang terjadi. Tapi semua ini tidak penting lagi. Dia telah menyerahkan sumsum ilahi liar, namun bukan hanya Zhou Qingchen yang masih ternoda oleh kegelapan. Nyawanya kini berada di tangan Yunce. Ratu Iblis, apa maksudnya ini? Beraninya kamu menarik kembali kata-katamu ketika orang tua ini telah menyerahkan sumsum ilahi yang liar. Apakah kamu tidak punya rasa malu sama sekali? Suara Zhou Suzi terdengar relatif tenang, tetapi matanya mengkhianati emosinya yang sebenarnya. Dia sangat takut Yunce akan membunuh Zhou Qingchen secara tiba-tiba. Oh, ratu ini sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Kaisar Langit Surga Abadi. Qi Wuyao menjelaskan dirinya perlahan dan malas, ratu ini menyerahkan Yunce kepadamu terlebih dahulu, dan sumsum ilahi liar kamu serahkan kepadaku nanti sesuai kesepakatan. Ratu ini kemudian memerintahkan Yunce untuk segera menyembuhkan penderitaan Zhou Qingchen. Ratu ini telah mengikuti perjanjian yang ada, bukan? Jadi kenapa kamu marah? Seharusnya aku yang marah. Beraninya kamu menuduhku melanggar janjiku. Apakah ini yang biasanya dilakukan oleh Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Timur? Jika bagian pertama dari kata-kata Qi Wuyao berisi kemarahan, bagian kedua jelas-jelas syarat dengan kemarahan yang wajar. Seolah-olah Kaisar Langit Surga Abadi telah memfitnahnya dengan kejahatan terburuk di dunia. Ketenangan Zhou Suzi hancur sebelum bisa bertahan selama 3 tarikan napas. Sekali lagi, ratu ini telah melaksanakan persetujuan kita terhadap surat tersebut. Apa yang dilakukan Yunce selama ini bukanlah urusanku, dan sejujurnya, mengapa aku harus peduli? Anggota tubuhnya ada di tubuhnya, bukan milikku. Kaisar Langit Surga Abadi merasa ingin pingsan lagi. Kali ini, bahkan organ dalamnya bergetar karena marah. Sudah lama sekali sejak dia menjadi Kaisar Langit Abadi Dewa yang agung dan dihormati. Dia belum pernah ditindas seburuk ini sebelumnya. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena nyawa Zhou Qingchen ada di tangan mereka. Bagus, sangat bagus. Kamu benar-benar pantas mendapatkan gelarmu sebagai Ratu Iblis Wilayah Utara. Zhou Suzi mengangguk pelan. Yang tua ini akan mengakui bahwa dia telah kalah kali ini. Sumsum ilahi yang liar adalah milikmu. Orang tua ini berjanji bahwa dia akan tidak pernah mengambil langkah lagi ke wilayah ilahi utara setelah dia kembali ke wilayah ilahi timur bersama Qingchen.
Dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa mengambil kembali sumsum ilahi liar pada saat ini. Mengetahui betapa Yun Ce membencinya, kemungkinan besar Zhou Qingchen akan dibunuh saat dia mengajukan permintaan. Zhou Suzi memiliki dua tujuan dalam pikirannya ketika dia datang ke wilayah ilahi utara. Yang pertama adalah menyembuhkan Zhou Qingchen dari kegelapan. Yang kedua adalah membunuh Yun Ce. Dalam imajinasinya, saat Yun Ce kedua menyembuhkan Zhou Qingchen dari kegelapan, dia akan mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang Yun Ce. Pada jarak ini, tidak mungkin Yun Ce masih hidup. Ramalan bahwa Dewa Iblis akan membawa pembantaian ke dunia tidak pernah hilang dari pikiran Zhou Suzi sejak dia mendengarnya. Yun Ce sendiri telah membuktikan dirinya sebagai ancaman besar ketika dia membunuh dua penjaganya, Tai Yin dan Zhu Liu, dan mengubah putranya menjadi manusia iblis. Jadi ketika dia menghubungi Ratu Iblis, dia sudah berencana membunuh dua burung dengan satu batu. Begitu dia membunuh Yun Ce, dia akan menyerahkan Zhou Qingchen yang sudah sembuh ke pelukan Tai Yu dan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Ratu Iblis dan para penyihirnya. Dia kemudian akan mundur sendiri setelah Yang Mulia Tai Yu dan putranya meninggalkan perbatasan sepenuhnya. Jika dia bisa membunuh si iblis Yun Ce, tidak masalah meskipun berita dia mengunjungi wilayah ilahi utara terungkap. Sumsum ilahi liar sangatlah berharga, namun jika dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu, imbalannya sama berharganya dengan sebuah pelet dunia liar. Ketika Ciu Yao memberinya Yun Ce yang tersihir dan membuat pesanan, dia mengira semuanya berjalan sesuai rencana. Namun hanya butuh 1 detik hingga imajinasinya hancur total. Sekarang dia tahu bahwa dialah yang dipermainkan sejak awal. Lebih buruk lagi, skenario terbaik yang tersedia baginya sekarang adalah dia pergi bersama Zhou Qingchen dengan selamat. Sungguh hasil yang menyedihkan. Kembali ke wilayah ilahi timur bersama Qingchen. Yun Ce akhirnya angkat bicara, dan setiap kata dipenuhi dengan kebencian yang mustahil. Kamu pasti masih bermimpi, anjing tua surga abadi. Karena dalam mimpiku, aku menghabiskan waktuku meminum darahmu dan membunuh setiap anggota keluarga kotormu. Ujung jari Zhou Suzi telah tenggelam begitu dalam ke telapak tangannya hingga dia benar-benar menyentuh tulangnya. Itu semua untuk tetap tenang dalam situasi yang mustahil. Menenangkan auranya sehingga dia tidak menampilkan dirinya sebagai ancaman sama sekali. Dia melakukan yang terbaik untuk berbicara dengan nada tenang. Yun Ce, aku tahu kamu membenciku, tapi Qingchen tidak ada hubungannya dengan itu. Lalu bagaimana dengan putriku? Bagaimana dengan keluargaku? Raungan marah seekor binatang yang putus asa merobek kata-kata Kaisar Langit Surga Abadi hingga hancur berkeping-keping. Jari-jarinya terus menggali lebih dalam ke leher Zhou Qingchen, mewarnai separuh pakaian pria itu dengan darah hitam kemerahan. Anjing tua surga abadi, tahukah kamu seberapa dekat putriku dengan kematian ketika dia masih dalam kandungan ibunya? Tahukah kamu bahwa aku tidak ada di sana ketika dia lahir? Tahukah Anda bahwa saya baru menemukannya ketika dia berusia 11 tahun, artinya saya tidak menjalankan tugas saya sebagai ayah selama 11 tahun berturut-turut. Dia menatap Zhou Suzi dengan kemarahan dan rasa sakit yang tak berdasar. Dan sebelum aku bisa menebus sedikit pun kegagalanku padanya, dia menyerahkan bakat terbesarnya demi aku. Sebuah bakat yang tidak akan pernah bisa ditiru lagi, semua hanya untuk menyelamatkan hidupku yang tidak berharga dan tidak berguna. Ciu Yao berbalik dan menutup matanya. Hehehe, Yun Ce tertawa, tapi kedengarannya lebih mengerikan dari ratapan hantu. Dia, hutang yang tidak akan pernah bisa kubayar lunas, dia, jauh lebih penting bagiku daripada hidupku. Tapi kamu,
Dia mulai gemetar tak terkendali. Auranya begitu kacau sehingga merupakan keajaiban bahwa auranya belum berantakan. Itu karena kamu, putriku, keluargaku, rumahku, semuanya. Beberapa tulang leher Zhou Qingchen patah lagi. Jika Yun Ce terus kehilangan kendali, orang itu pasti sudah mati. Set, berhenti, berhenti. Zhou Suzi memohon. Bukan aku yang menghancurkan bintang kutub biru dan membunuh keluarga serta putrimu, tapi Kaisar Dewa Bulan. Tidak ada apapun yang terjadi setelahnya yang saya inginkan terjadi. Dia akan mati. Kalian semua layak mati juga. Yun Ce berteriak sekuat tenaga, matanya semerah darah jurang maut. Tiba-tiba, suara jiwa memasuki pikiran semua orang. Aku akan membayar hutang ayahku. Bunuh aku. Mata Zhou Suzi membelalak. Dia berteriak, omong kosong apa yang kamu ucapkan, Qingchen. Ayahmu belum mati. Bukan giliranmu untuk membayar hutangku. Air mata sedingin es mengalir di pipi Zhou Qingchen. Yun Ce, kumohon, tolong biarkan dia pergi. Zhou Suzi memohon. Dia tidak memohon dengan menyedihkan bahkan ketika dia sendiri yang menghadapi Kaisar Iblis Pemalu Surga. Dosa itu sepenuhnya milikku. Dia tidak tahu apa-apa, tidak melakukan apapun. Dia hanya mengagumi dan menghormatimu, dan kalian pernah berteman, bukan? Dia tidak mengatakan hal-hal bodoh seperti mengorbankan nyawanya sendiri sebagai ganti nyawa Zhou Qingchen. Jika dia bunuh diri, kematian Zhou Qingchen sudah pasti. Anda tidak memotong rumput liar dan membiarkan akarnya tetap utuh. Ai. Tiba-tiba, Qi Wuyao menghela nafas pelan dan berkata, Yun Ce, itu sudah cukup. Saatnya mengembalikan Zhou Qingchen kepadanya. Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, kita akan diperhatikan oleh alam bulan terbakar dan alam Yama. Zhou Suzi benar-benar terkejut dengan kata-kata Ratu Iblis. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Qi Wuyao berbalik ke arahnya dan tersenyum mengejek. Jika Yun Ce benar-benar ingin membunuh putramu, dia pasti sudah memusnahkannya saat dia menangkapnya. Anda bahkan tidak punya waktu untuk berlutut dan memohon. Dia mungkin memiliki energi kegelapan yang mendalam sekarang, tetapi kamu harus mengetahui karakternya lebih baik daripada kebanyakan orang. Dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Itu hanya akan mencemari integritasnya dan mengotori tangannya. Air mata muncul di mata Zhou Suzi. Dia mulai gemetar lagi, tapi bukan karena takut atau marah, tapi karena dia tiba-tiba menemukan harapan samar di kedalaman jurang. Itu benar. Dia tahu Yun Ce yang lama. Tidak ada anak muda lain yang dia kagumi, hargai, dan hargai lebih dari dia saat itu. Sebelum jatuh ke dalam kegelapan, ia pernah memancarkan cahaya paling suci di dunia. Dia mungkin telah bergabung dengan wilayah ilahi utara, dia mungkin masih sangat membencinya, tetapi dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa alasan yang jelas. Matanya mungkin penuh dengan rasa haus darah, auranya mungkin telah rusak sepenuhnya, dan ramalan Dewa Iblis masih membayangi kepalanya, tapi dia harus mengabaikan semua itu sekarang. Dia perlu mengingat anak laki-laki yang dia nobatkan sebagai anak Dewa Mesias sebelum semuanya menjadi seperti neraka. Dia harus percaya bahwa Yun Ce tidak akan membunuh Zhou Qingchen apapun yang terjadi. Dia tidak akan melakukannya. Dia tidak akan melakukannya. Benar, benar. Zhou Suzi mengangguk berulang kali sambil menggigil seperti daun. Dia mengumpulkan semua tekad yang bisa dia kumpulkan ke matanya dan memohon. Saya, Zhou Suzi, membuat kesalahan besar, kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, tapi Qingchen tidak bersalah. Akulah yang kamu benci, dan akulah yang melakukan semua kesalahan itu.
Aku tahu kamu tidak akan membunuhnya, jadi tolong, biarkan dia pergi. Jika kamu melakukannya, aku bisa menjanjikan apapun padamu, apapun. Qi Wuyao memandang Yunce dan berkata, hanya masalah waktu sebelum kamu tumbuh cukup kuat untuk membunuh Zhou Suzi dengan tanganmu sendiri. Anda hanya akan mengotori tangan Anda dan mempermalukan diri sendiri dengan membunuh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dendam Anda. Ayo, jika kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Tapi Yunce tidak bergerak atau menghilangkan rasa haus darah di matanya sedikit pun. Anjing tua surga abadi, berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku. Aku akan melepaskannya jika kamu melakukan itu. Tidak ada dewa sejati di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas menerima kowtow dari Kaisar Langit Surga Abadi sendiri. Mulut Zhou Suzi membuka dan menutup beberapa kali saat dia melihat aura Yunce. Pria muda itu sepertinya akan meledak kapan saja. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara paling tidak berdaya yang dia gunakan dalam hidupnya, berjanjilah padaku. Heh, Yunce mencibir padanya. Tidak ada yang lebih aku benci di dunia ini selain orang yang mengkhianati perkataannya. Kamu pikir, aku akan melanggar janjiku seperti kamu? Lutut Zhou Suzi membentur lantai tanpa daya. Kepala angkuh yang belum pernah dia bungkukkan 1 kali pun demi Kaisar Iblis pemalu surga sendiri menghantam tanah gelap di bawah kakinya dengan keras. Kilatan kejam dan mengejek melintas di mata Qi Wuyao saat dia memperhatikannya. Darah dan air mata yang menetes dari kaki Zhou Qingchen cocok dengan suara kepala Zhou Suzi yang membentur tanah dengan sinkroni yang ironis. Kepala Zhou Suzi membentur tanah untuk ketiga kalinya, dan dia menatap Zhou Qingchen dengan bingung, dia bahkan lupa untuk bangkit kembali. Bagus, sangat bagus. Yunce tersenyum dan melonggarkan cengkeramannya di leher Zhou Qingchen. Pupil Zhou Suzi membesar hingga batasnya. Alih-alih menjatuhkan Zhou Qingchen kembali ke tanah, Yunce malah menusukkan lengannya ke dada putranya. Energi gelap muncul dari lengan berdarah itu, dan Zhou Qingchen meledak berkeping-keping. Satu-satunya hal yang tersisa dalam penglihatannya di bawah pancuran darah adalah senyuman kejam dan jahat Yunce dari neraka. Zhou Suzi tidak bergerak sedikit pun. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Lingkungannya gelap dan menakutkan, tapi matanya sangat putih. Saat ini, tidak ada yang lebih putus asa selain darah di depan matanya. Keputusasaan sejati adalah tanpa warna atau suara. Itu sama seperti ketika Blue Pole Star dihancurkan tepat di depan Yunce. Satu-satunya hal yang lebih mengerikan daripada keputusasaan itu sendiri, adalah keputusasaan yang tercipta dari matinya harapan. Hehehe. Tawa kecil itu terdengar seperti nyanyian iblis. Setelah membuang darah kotor yang menempel di tangannya, Yunce menyaksikan musuhnya yang hancur dan terbakar dengan kepuasan mutlak untuk pertama kalinya sejak hari di mana dia dipenuhi dengan kebencian. Jadi, bagaimana rasanya, anjing tua surga abadi? Bukankah menyenangkan melihat orang yang paling kamu hargai meninggal secara mengenaskan tepat di depan matamu, bukan? Aku adalah seorang iblis yang haus darah, kejam, berdosa, dan tidak berperi kemanusiaan yang keberadaannya disangkal oleh dunia itu sendiri, dan kamu memilih untuk mempercayai apa yang aku katakan. Kau percaya padaku, dasar anjing tua bodoh. Hah? Haha, hahaha. Aha 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 aha. Dia tertawa seolah dia sudah benar-benar gila. Rambut hitamnya terayun kemana-mana. Namun, mustahil untuk melewatkan rasa sakit dan darah yang menyayat hati di balik tawa gilanya. Zhou Suzi akhirnya menoleh perlahan ke arah Yunce dan Qi Wuyao.
Dia memiliki tubuh seorang kaisar dewa, tetapi gerakannya sangat lambat dan kaku seolah-olah dia adalah boneka yang dibuat dengan buruk. Sebuah suara kecil keluar dari bibirnya. Anda, sumsum ilahi liar adalah hal yang baik untuk dimiliki, kata Ciwu Yao. Tapi keinginanku untuk bertemu denganmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keinginan Yunce. Bagaimana rasanya menanggung rasa sakit dan keputusasaan Yunce? Oh, apa yang aku katakan, Ciwu Yao menggelengkan kepalanya. Kamu masih memiliki rumahmu, bawahanmu, keluargamu, anakmu, cucumu, ini. Ini hanya hidangan pembuka. Ciwu Yao mengulurkan jari kelingkingnya. Kamu baru saja mulai membayar kembali semua hutangmu padanya. Tapi jangan khawatir, ini hanya masalah waktu saja. Suatu hari nanti, kamu akan membayar kembali semua utangmu 1 kali, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Seharusnya itu adalah dendam Yunce, tapi entah kenapa mata Ciwu Yao juga sangat dingin. Zhou Suzi mulai gemetar tak terkendali. Tiba-tiba, darah mulai mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Zhou Suzi, kaisar dewa yang paling baik hati dan paling lembut, berteriak seperti binatang saat energinya yang dalam meledak seperti bintang yang hancur. Di sekelilingnya, dunia mulai runtuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan seorang kaisar dewa yang putus asa bukanlah hal yang patut dicemooh. Tapi Ciwu Yao sudah lama siap untuk ini. Dia memukul dada Yunce sekali dan menjatuhkannya. Kemudian, dia mengayunkan sehelai kain hitam ke arah Zhou Suzi dengan tangan kirinya. Kekuatan dua kaisar dewa saling berselisih. Dunia gelap di sekitar mereka seketika mengalami kerusakan besar. Pada titik ini, Zhou Suzi telah menjadi gila sepenuhnya. Dia berteriak lagi, dan melemparkan kekuatannya kemana-mana seperti anak kecil. Tiba-tiba, suara ledakan yang tidak wajar menembus ruang kehancuran antara dua kaisar dewa, dan Yunce kembali dengan energi merah darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Berteriak lebih keras dan lebih gila dari Zhou Suzi, dia menyerang Zhou Suzi dan mengayunkan pedang raksasa berwarna merah terang tepat ke kepalanya. Anjing tua surga abadi, mati, mati. Kekuatan maksimum Yunce sebanding dengan Divine Master level 7 setelah dia mengaktifkan Hell Monarch. Jika Zhou Suzi berpikiran jernih, dia akan terkejut dengan kekuatan Yunce. Saat Zhou Suzi merasakan aura Yunce, dia mengabaikan kekuatan Ciwu Yao sepenuhnya dan menerkam ke arah Yunce seperti serigala putus asa yang mencium bau darah. Bumi terbalik, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh akibat dampaknya. Meskipun Ciwu Yao berhasil meninggalkan luka berdarah di pinggang Zhou Suzi, kekuatan Zhou Suzi masih mengenai Heaven's Meeting Sword milik Yunce secara langsung. Yunce telah meningkat pada tingkat yang mustahil, tapi tidak mungkin dia bisa melawan kaisar dewa yang mengamuk saat ini. Dampaknya terdengar seperti langit itu sendiri yang hancur, atau dua bintang saling bertabrakan. Darah menyembur keluar dari tenggorokan Yunce, dan dia terlempar ke belakang seperti ranting layu di tengah badai. Namun, Yunce hanya butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali posisinya, menelan darah di mulutnya, mengangkat pedang yang tidak dia lepaskan bahkan setelah tulangnya patah akibat benturan, dan menyalurkannya dengan energi merah kebencian, sekali lagi. Kemudian, dia menerkam Zhou Suzi lagi. Ciwu Yao menghela nafas dalam benaknya. Dia sudah memperkirakan hal ini sejak awal. Inilah alasan utama dia memerintahkan Jie Xin dan Jie Ling untuk mengikutinya dalam perjalanan ini. Dia naik ke udara dan membuat segel tangan jahat, mengumpulkan energi kegelapan di sekelilingnya untuk mengusir Zhou Suzi. Pada saat yang sama,
dia menembakkan sinar hitam dari matanya langsung ke jiwa Zhou Suzi. Itu adalah jiwa Kaisar Iblis Nirwana. Jiwa Kaisar Dewa Surga Abadi gemetar ketakutan ketika trauma 10.000 tahunnya dihidupkan kembali. Hasilnya, Qi Wuyao berhasil mengusir kembali kekuatan dan pribadinya. Namun, Kaisar Ilahi masih mengamuk dan melakukan segala daya untuk menyerang Yun Ce. Sebuah penghalang muncul entah dari mana dan menghempaskan Yun Ce sebelum dia bisa mencapai Zhou Suzi. Kemudian, dua sosok putih muncul dari kegelapan dan melumpuhkan Yun Ce dengan kekuatan mereka. Itu adalah Jie Xin dan Jie Ling. Kekuatan gabungan dari dua master ilahi tingkat 10 begitu besar sehingga Yun Ce bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun, apalagi menyerang Zhou Suzi lagi. Waahahaha, aku akan membunuh dia, aku akan membunuh dia. Aaaaaaha. Yun Ce berteriak seperti orang gila saat dia berjuang untuk membebaskan dirinya. Setiap kali dia berteriak, ludah berdarah akan keluar dari tenggorokannya. Jie Xin dan Jie Ling sama sekali tidak tergerak. Hari ini, satu-satunya tugas mereka adalah mengendalikan Yun Ce. Qi Wuyao ada dalam elemennya, dan dia hampir tidak perlu melakukan upaya apapun untuk merusak jiwa Zhou Suzi karena jiwa Zhou Suzi berada dalam keadaan gila. Namun, Kaisar Dewa tampaknya sudah benar-benar gila. Dan meskipun ada raungan menyakitkan yang disebabkan oleh serangan Qi Wuyao, dia terus menyerang ke arah Yun Ce dari segala sudut yang bisa dia bayangkan. Kebencian di matanya sama merahnya dengan mata Yun Ce. Pada saat itulah aura baru mendekat dari kejauhan. Yang terhormat Taiyu dengan cepat muncul di kabut hitam. Zhou Suzi belum mengirim pesan kepadanya, tetapi bentrokan antara dua kaisar dewa tidak mungkin dilewatkan. Zhou Suzi yang gila, Zhou Qingchen yang hilang. Yang mulia Taiyu segera memahami apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang bisa membuat tuannya menjadi gila adalah kematian Zhou Qingchen. Tapi ini adalah negeri kegelapan, dan Ratu Iblis tidak sendirian hari ini. Kedua penyihir yang mengendalikan Yun Ce ternyata sangat kuat. Selain itu, guru ilahi tingkat 8 lainnya sedang menuju ke arah mereka. Tuanku, kita harus pergi. Yang mulia Taiyu merobek lapisan kegelapan yang menghalangi jalannya dan meraih lengan Zhou Suzi. Kita harus pergi sekarang. Bang! Zhou Suzi menghempaskan kedua lengan dan tubuhnya. Yang mulia Taiyu segera kembali ke Kaisar Dewanya dan menghalangi jalannya. Dia menatap langsung ke mata Zhou Suzi yang penuh kebencian dan berkata, Tuanku, akankah kamu membiarkan Qingchen mati sia-sia? Kita harus pergi, dan balas dendam kita nanti. Nama putranya menembus jiwa Zhou Suzi seperti jarum. Kaisar Langit Surga Abadi akhirnya mendapatkan kembali sedikit kejelasan. Secercah cahaya tiba-tiba bersinar menembus kegelapan yang menyelimuti. Hampir 90% dari benda yang bersinar itu dihancurkan oleh badai hitam yang mengerikan di sekelilingnya, namun sisa benda itu terus memancarkan cahaya putih terang ke mata Zhou Suzi. Zhou Suzi membeku sesaat sebelum memegang batu giok di telapak tangannya. Dia memegangnya erat-erat, takut benda itu akan rusak lebih parah dari sebelumnya. Itu adalah giok panjang umur yang dia tempa secara pribadi untuk putranya pada hari ulang tahunnya. Giok itu belum meninggalkan sisi putranya sampai dia meninggal. Kegilaannya memudar, dan air mata mengalir di pipinya. Dia berbalik dan terbang bersama yang terhormat Taiyu, punggungnya tampak sedih seperti matahari terbenam yang memudar. Yun Ce, Qi Wuyao. Kebencian dan kesedihan di balik suara Zhou Suzi bisa memenuhi seluruh langit. Aku akan mengumpulkan semua yang dimiliki oleh alam Dewa Surga Abadi, wilayah ilahi timur, dan bahkan 3 wilayah dewa itu sendiri,
untuk menghancurkan wilayah ilahi utara dan menghancurkan kalian berdua hingga menjadi abu. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Entah bagaimana, Yun Ce mampu mendistorsi kekuatan gabungan Jie Xin dan Jie Ling hanya sedikit menggunakan bencana kegelapan abadi dan membebaskan dirinya sebelum mereka bisa melakukan apapun. Dia langsung menyerang Zhou Suzi, tapi bayangan emas menembus ruang dan melilit Yun Ce seperti ular roh, menyegel semua gerakannya dengan paksa. Kemudian, Qianye Yinger muncul di depan Yun Ce dan meraih bahunya. Dia berkata dengan serius, "Simpan kekuatanmu. Kamu tidak bisa membunuhnya saat ini." Di kejauhan, Zhou Suzi dan yang terhormat Tai Yu akhirnya lenyap sepenuhnya dari pandangan dan persepsi spiritual semua orang. Yun Ce gemetar tak terkendali saat pupil matanya mengecil. Pancaran darah keluar dari bibirnya, dan matanya menjadi diam. Dia pingsan seolah seluruh energi dan jiwanya terkuras habis dari tubuhnya. Kesadarannya tenggelam dalam terlupakan. Dengan membunuh Zhou Qingchen tepat di depan Zhou Suzi, dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Tapi itu saja, ketidakmampuan untuk melakukan apapun pada Zhou Suzi meskipun dia berada tepat di hadapannya, kebencian pada diri sendiri yang disebabkan oleh ketidakberdayaannya, itu adalah rasa sakit dan siksaan terburuk dari semuanya. Qiu Yao berjalan mendekat dan melirik Yun Ce yang tak sadarkan diri. Dia menghela nafas. Dia bertingkah seperti anak kecil meski dia berubah menjadi roh balas dendam. Qianye Yinger menggendong Yun Ce sebelum berkata pelan, "Mungkin kita semua lupa bahwa dia baru berusia 30 tahun, dia masih anak-anak." Qiu Yao terdiam. Qianye Yinger berbalik dan berjalan kembali ke bahtera yang dalam dan gelap. Dia memastikan untuk berjalan perlahan dan tenang. Butuh beberapa saat sebelum sosok mereka ditelan kegelapan. Qiu Yao menggelengkan kepalanya sedikit. "Saya ingin tahu apakah saya melakukan hal yang benar." "Hua Jin," Qiu Yao berseru, dan sang penyihir muncul di hadapannya dalam posisi berlutut. "Bagaimana itu?" dia bertanya. Hua Jin mengangkat mutiara hitam dan berkata, "Ini. Kami harus berterima kasih kepada Kaisar Langit Surga Abadi karena semuanya berjalan begitu lancar." Qiu Yao menerima mutiara hitam itu dan memindainya sekali dengan kesadarannya. Senyum muncul di bibirnya. "Bagus sekali." Tiba-tiba, matanya berubah tanpa peringatan saat dia menghilang di hadapan Hua Jin. Karena lengah, sang penyihir hampir mengatakan sesuatu sebelum menutup mulutnya sendiri. Kemudian, dia menyembunyikan auranya dan menghilang seperti hantu. Qiu Yao melewati ruang kegelapan dan muncul kembali di luar. Dia menyebarkan persepsi spiritualnya 10, 100, 1000, 10.000 kilometer jauhnya dalam sekejap, tetapi kerutan dengan cepat muncul di wajahnya. "Tunjukkan dirimu," dia mengancam, meninggalkan riak suara permanen di angkasa. Tapi dia tidak bisa menemukan aura atau tanda-tanda bahwa seseorang pernah berada di sini beberapa saat yang lalu, apalagi mendapat respon. Qiu Yao menarik persepsi spiritualnya dan bergumam pada dirinya sendiri. "Apakah aku melakukan kesalahan?" Dia menghela napas pelan sebelum menghilang ke udara. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Sobekan. Qiu Yao muncul dari celah di angkasa dan menyebarkan kesadarannya secara maksimal dengan kecepatan tercepat. Dia memiliki keyakinan mutlak pada perasaannya sendiri. Tapi tetap saja, dia tidak menemukan apapun. Aura kecil yang sekilas itu entah bagaimana telah lolos dari persepsi spiritualnya hanya dalam sekejap. Tapi orang seperti itu tidak ada lagi di dunia ini. Jadi siapakah itu?